Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelas 2 PIF dengan NIM 121202024. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode tahfiz di dunia. Yang pertama itu ada tikrar atau pengulangan, yaitu dihafal tanpa menghafal. Jadi maksudnya itu kita tidak pernah menghafalnya, jadi langsung hafal gitu. Contohnya itu seperti kayak kita dalam Quran surah Al-Ikhlas. Sejak kapan kita menghafalnya? E, Sejak dari kecil juga kita sudah hafal karena tanpa menghafal itu namanya metode tikrar. Yang kedua ada taisir, yaitu penyebutan halaman dan nomor ayat. Yang ketiga ada sulamaniyah atau menghafal per akhir lembar juz. Misalnya si A hafal 10 juz. Nah, tapi itu nggak semuanya yang hafal. Jadi maksudnya 10 juz itu halaman pertama dia hafal Quran surah Al-Baqarah, juz 2 dia hafal halaman pertama dalam Quran juz 2 dan seterusnya begitu. Yang selanjutnya itu suhu penulis dan menghapus, kebanyakan di Afrika, ditulis di batu, ditulis, dihapus dan dihafal. Nah, contohnya itu ditulis di batu, dihapus, dihafal, ditulis, dihapus, dihafal, tulisnya di batu. Kebanyakan itu di orang Afrika. Nah, keutamaan penghafal Al-Quran itu dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat uh, Muslim 1910 yang berbunyi, rajinlah membaca Al-Quran karena dia menjadi syafaat bagi penghafalnya di akhir kiamat. Yang selanjutnya juga ada hadis Bukhari 1343, Tirmizi 1053. Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Yang ini dan keutamaan penghafal Al-Quran mendapat surga tertinggi. Maksudnya orang yang menghafal 30 juz akan mendapat surga tertinggi. Misalkan juga kita hanya menghafal juz 30 atau 1 juz, itu sama saja kita juga akan mendapatkan surga, tapi surganya tidak tertinggi yang hafal 30 juz. Selanjutnya terbebas dari fitnah kubur. Jadi orang yang hafal Quran itu dia akan terbebas dari fitnah kubur, munkar dan nakir, dan tidak ditanya man robuka. Dia akan terbebas dari pertanyaan itu semua. Yang selanjutnya memberi mahkota kehormatan kepada orang tua. Misalnya kita hafal 30 juz, yaitu kita udah terjamin akan kita mendapatkan surga, dan kita juga akan beri mahkota kehormatan kepada orang tua. Misalkan nauzubillah menjalik orang tua kita itu ahli neraka, tapi karena anaknya mendapat atau hafal ya 30 juz, insya Allah orang tua yang ahli neraka tersebut akan ditarik oleh anaknya untuk masuk surga bersamanya. Selanjutnya ada pahala yang banyak dalam satu huruf. Jadi Nabi Muhammad juga pernah bilang, alif lam mim bukan segitu, bukan 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Selanjutnya itu motivasi di dunia, beasiswa yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita hafal 30 juz Al-Quran, kita mendapat beasiswa di Maroko, di Turki, dan lain-lain. Banyaklah tempatnya. Yang kedua, berkesempatan menjadi imam di masjid besar di dunia. Sebagai laki-laki, ini untuk yang laki-laki, dia menjadi imam di masjid-masjid besar di dunia. Biasanya umur 22 tahun yang sudah menikah atau sebagainya. Yang ketiga, mendapat kemuliaan. Yang selanjutnya, ikhtiar fisik, menggunakan mushaf yang standar dunia, mudah dibaca, mudah dibawa, dan tidak berganti-ganti. Jadi Qurannya itu aja, jangan berganti-ganti jika lagi menghafal Al-Quran. Yang kedua, memungkinkan memiliki catatan kecil dalam mushaf. Selanjutnya, memiliki terjemah, mensejajarkan posisi mushaf dengan wajah ketika membaca Al-Quran. Sering menarik nafas melalui napas perut. Dilakukan dalam keadaan duduk dengan suasana tenang, tidak terganggu dengan kesibukan. Nah, maksudnya itu tidak terganggu dengan kesibukan. Misalkan kita tuh harus konsisten. Misalkan jam 4 subuh sampai jam 5 subuh. Itu harus kita benar-benar istiqomah terlebih dahulu untuk menghafal Al-Quran.
konsisten dengan waktu tahfiz, dibantu dengan memutarkan kori-kori, dan juga setiap harinya jika sempat, ya mama harus sempat untuk memutarkan kori-kori A. Yang selanjutnya itu ikhtiar non fisik, memakai pakaian yang sopan seperti hendak sholat. Maksudnya sopan, sopan pakaian seperti baju muslim. Untuk yang laki-laki pakai kopiah, pakai baju muslim. Selanjutnya berwudu atau suci dari hadas kecil atau hadas besar, menghadap kiblat, berdoa, dimulakan dengan Al-Fatihah kepada Allah dan bersolawat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, mengurangi perbuatan yang makruh. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.